Baik. Di bagian pertama ini saya mau menjelaskan dulu kepada kita mengenal Injil sinoptik, yaitu kita mulai dulu dari pengenalan terhadap Injil sinoptik. Markus dan Yohanes, Bapak Ibu ya. Markus dan Lukas ya. Baik, jadi di bagian ini kita akan mengenal, mempelajari, mendalami pasti isi dari Injil Markus dan Lukas dan kapan ditulis, siapa penulisnya, ya. Dan mengapa Injil Lukas ini dan Markus ini begitu penting hadir di dalam Alkitab kita orang percaya. Nah, saya mulai dulu memperjelaskan kepada kita latar belakang penulis Injil Markus, yaitu Markus itu sendiri. Nah, Markus nama lainnya adalah Yohanes Markus. Jadi di samping ada penulis Injil Yohanes, namanya Yohanes, Markus sebenarnya juga punya nama lain selain daripada Markus, yaitu Yohanes Markus. Tapi secara umum ini bisa sering kita mengenal dengan panggilan Markus saja. Markus bukanlah murid langsung dari Tuhan Yesus. Ini harus jelas Bapak Ibu. Ya, Markus, penulis Injil Markus bukan murid langsung dari Tuhan Yesus seperti 12 murid yang lain. Bukan. Tetapi ia adalah pengikut Kristus yang sudah bertobat, bahkan yang setia mengasihi serta loyal melayani sampai akhir hidupnya. Bukan Markus sebenarnya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, adalah seorang yang sangat setia juga melayani bersama dengan Rasul Petrus. Markus adalah keponakan dari Barnabas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar nama Barnabas. Barnabas ini sebenarnya banyak kita jumpai, banyak kita temui di dalam surah-surah Rasul Paulus. Yang nanti akan kita bahas juga itu. Ya, di mana Barnabas ini adalah orang yang memuridkan, mengajar Paulus setelah dia bertobat. Ya, dan bahkan Barnabas inilah orang yang tetap setia bersama dengan Paulus sebenarnya dalam pelayanannya. Nah, rupanya waktu Barnabas melayani Paulus, ya, Markus yang notabene ponakan Barnabas, kan gitu ya, juga sudah mengenal sebenarnya Paulus. Karena waktu Paulus dilayani oleh Barnabas kan pasti di rumahnya Barnabas. Maka pasti di sana ada pertemuan secara langsung atau tidak langsung bersama dengan Markus. Ya. Nih. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus di samping dia ponakan Barnabas juga merupakan rekan dekat dan anak PA Rasul Petrus. Ya. Jadi siapa yang menginjili, siapa yang memuridkan Markus? Ya Petrus. Kita tahu bahwa Petrus itu adalah salah satu murid langsung dari Tuhan Yesus. Atau salah satu murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Jadi yang menginjili, yang memuridkan, yang mengajar, yang membimbing Markus itu adalah Petrus.
Ditambah secara historis kekeluargaan tadi dia juga punya hubungan dengan Barnabas yang notabene Barnabas ini juga orang rohani sebenarnya. Maka saya lihat di sini Markus ini sebenarnya gurunya banyak, pembimbing PA-nya banyak, mentornya banyak. Di samping Petrus juga saya kira Barnabas. Walaupun mungkin dia lebih banyak waktu bersama dengan Petrus dalam hal mendalami hal itu. Di samping itu, saudara, ya, karena begitu kenalnya Petrus terhadap Markus dan sebaliknya, Petrus juga ikut bersaksi, bahkan menjadi saksi hidup bahwa yang menulis Injil Markus adalah Markus itu, ya. Jadi Petrus yang notabene-nya sebagai anak PA, Petrus sebagai kakak PA daripada Markus juga menjadi saksi hidup bahwa Markus sungguh benar, ya, benar menulis Injil Markus. Dan ini layak dipercaya sebab kesaksian ini langsung dari orang yang melihat, bahkan orang yang mengajar Markus sendiri, yaitu Petrus. Ditambah lagi Petrus itu adalah salah satu murid Yesus. Maka itu makin memperkuat bahwa Petrus nggak mungkin bohong. Ngaku-ngaku Markus menulis Injil Markus. Nggak mungkin. Karena dia adalah murid Yesus yang sudah pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan dia sudah sungguh-sungguh bertobat pada Yesus. Ya, maka sudah pasti pengakuan dia bahwa Markus lah yang menulis Injil Markus itu dapat dipercaya 100%. Karena saksi mata langsung. Kalau dalam sebuah kasus hukum Bapak Ibu, di negara manapun termasuk negara kita ini, ya salah satu ukuran yang dipakai oleh hakim untuk menyatakan seseorang itu benar atau salah, yaitu melalui kesaksian langsung dari orang lain. Kesaksian langsung itu maksudnya, di mana orang itu melihat langsung, merasakan langsung, bertemu langsung. Nah itu, dan Petrus ada dalam posisi itu hubungannya dengan Markus. Maka untuk itulah Petrus mengatakan bahwa memang Markus menulis Injil Markus itu di kota Roma. Dan kota Roma khusus walaupun di Roma waktu itu Bapak Ibu, tapi bukan untuk orang-orang Yahudi, tapi orang-orang di Roma. Nah, ini tolong kita pahamin ya. Jadi Alkitab kita itu ditulis rupanya tidaklah di kota yang sama semua. Juga tidak ditulis diajarkan kepada orang yang sama semua. Siapa itu? Tidak selalu kepada orang Yahudi. Enggak. Contohnya Injil Markus itu ditulis oleh Markus selalu diajarkan, ya, disampaikan kepada siapa? Orang-orang non-Yahudi. Siapa itu maksudnya? Orang-orang Roma. Di sini kita melihat Alkitab dari awal pun ditulis, Bapak Ibu, itu disesuaikan dengan konteks budaya tempat tinggal orang-orang yang dilayani, orang-orang yang dijumpai, para penulis Markus, para penulis Injil itu sendiri. Beda lagi nanti waktu kita bahas tentang Injil Lukas, bahkan juga Injil Matius, beda lagi. Ya, Matius ditulis oleh Matius, Injil Matius ditulis bukan untuk orang Roma atau orang non-Yahudi, tapi untuk orang Yahudi dia. Karena target Matius waktu itu adalah meyakinkan dan meneguhkan, ya, orang-orang Yahudi supaya sungguh-sungguh percaya dan total kepada Yesus. Beda dengan Markus. Dia melihat, ya, di samping orang Yahudi sudah menjadi target penginjilan pelayanan daripada Matius, maka Markus melihat bukan hanya orang Yahudi yang perlu bertobat kepada Kristus alias diselamatkan, tapi juga perlu orang-orang lain. Dalam hal ini khususnya adalah orang-orang Roma. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya,
Pertanyaannya, apakah Injil Markus berlaku juga bagi orang Indonesia, orang Batak, orang Sunda, orang Papua, orang Jawa, orang Chinese, dan semua orang itu? Apa buktinya? Karena Markus dari awal menulis Injil Lukas pun, maaf, menulis Injil Markus pun, itu bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada non-Yahudi. Itu mengindikasikan bahwa Tuhan menyuruh Markus begitu penting dan mendesaknya memberitakan Injil di luar daripada orang-orang Yahudi, termasuk di sini orang Roma, orang Indonesia, orang Filipina, orang Singapura, orang Amerika, dan juga orang Batak, Sunda, Papua, Jawa, Chinese, orang Sulawesi, dan lain sebagainya. Mengapa ini perlu saya jelaskan? Istilah non-Yahudi ini. Karena mualaf-mualaf yang latar belakang dari Kristen salah paham. Termasuk Doni Setan. Kalau Bapak Ibu ikutin YouTube-nya. Dia mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan miliknya orang Kristen. Coba lihat latar belakangnya, kata Doni Setan. Matius itu pertama kali menulis Injil Matius kepada orang Yahudi kok, bukan orang Kristen. Apalagi orang Indonesia. Markus ditujukan pertama kali bukan untuk orang Indonesia, orang non-Yahudi khususnya Roma, kata dia. Karena dia nggak paham arti kata non-Yahudi itu. Dia membatasi dengan otak dangkalnya dengan cara apa? Hanya untuk Roma. Maka mereka katakan, orang Kristen itu nggak punya Alkitab. Nah, ini di sini kebodohan berpikirnya para mualaf-mualaf itu tuh. Memang spesifikasi pertama kali para penulis Alkitab khususnya Markus di sini untuk orang Roma memang. Tapi jangan lupa, orang Roma itu artinya adalah orang non-Yahudi. Artinya di luar dari orang Roma juga menjadi target penginjilan daripada Markus. Artinya Injil Markus ditulis oleh Markus sendiri. Bukan hanya untuk Roma tapi juga untuk semua suku bangsa di dunia ini. Nah, ini tolong Bapak Ibu pahami nih. Supaya kita tidak dapat mengambingkan juga supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada jemaat masing-masing. Ini kita lihat lebih jauh lagi tentang siapakah ini Yohanes Markus atau seringkali kita panggil dengan Markus saja. Sekali lagi latar belakang keluarganya bahwa Markus adalah kerabat ponakan daripada Barnabas. Saya sudah jelaskan tadi Barnabas ini juga seorang yang sangat seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kok ditulis namanya gimana? Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Petrus karena Petrus itu adalah KKPA. Pembina rohani. Dan sekaligus juga menjadi satu tim pelayanan bersama dengan Markus. Di mana mereka waktu itu memulai pelayanan mereka di kota Roma. Nah, lalu penjelasan yang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah pastilah Markus ini ikut bersama dengan Paulus, Barnabas, bahkan juga tadi dengan Petrus ya. Menjadi rekan sepelayanan dalam melayani Tuhan. Artinya Markus tidak hanya jago menulis Injil Markus, tapi dia juga luar biasa memberitakan Injil yang ditulis dia sendiri, bahkan yang juga yang sudah ada sebelumnya. Dia juga memberitakan firman kepada banyak orang. Fokusnya waktu itu mereka mulai dari kota Roma. Mengapa? Karena Roma pada saat itu adalah pusat ya pendidikan. Ya, maka mereka tahu ya Roma itu kalau diinjili, kalau dibimbing, diajar orang-orang di Roma,
pengaruhnya besar. Ya, karena pengetahuan orang-orang di Roma itu memang pada zaman itu ya lebih daripada pengetahuan orang-orang di kota-kota lain. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa Markus berpikir strategis juga, pentingnya menjangkau orang-orang berpendidikan. Ya, karena kalau orang-orang berpendidikan itu dijangkau, maka setelah mereka lulus, wah, mereka akan bisa menjadi para pemimpin di keluarga, RT, RW, bahkan juga di dalam pekerjaan usaha dan bisnis. Inilah seputar latar belakang tentang Markus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bahkan Markus juga ikut serta-merta mendirikan ya gereja di Alexandria. Jadi artinya hasil penginjilan, hasil pengajaran, hasil pemuritan yang dilakukan oleh Markus itu membuahkan gereja. Ya, Injil yang ditulis oleh Markus itu tidak hanya berhenti semacam konsep, ya, atau hanya sekedar ajaran yang mati, enggak, tapi hidup. Buktinya apa? Menghasilkan gereja. Apa yang bisa kita belajar dari sini? Pengetahuan yang sudah kita dapat dari sekolah kita ini, Bapak Ibu, harus ada dampaknya. Harus ada hasilnya. Seperti Markus tadi menghasilkan gereja, kan? Apa dampaknya? Salah satunya adalah kita dulu harus berdampak ke diri kita sendiri. Kita harus sungguh-sungguh mengalami pertobatan kepada Kristus. Ditambah lagi kita mendapatkan apa? Pertumbuhan dan kedewasaan. Wawasan, pengetahuan, teologi. Tapi juga pertumbuhan dan kedewasaan karakter. Serta pertumbuhan dan kedewasaan dalam melayani Tuhan. Dan ujungnya nanti ya menghasilkan jiwa-jiwa baru, ya, dari jiwa-jiwa baru itu kita kumpulkan mereka menjadi jemaat. Kan itu action point yang bisa kita pelajari dari Injil Markus. Artinya apa? Markus tidak hanya banyak tahu firman Tuhan, tapi dia juga menghidupi, mempraktekkan, mengajarkan, menghasilkan jemaat. Ini implikasi penting yang harus juga kita paham. Baik. Kita masuk lebih khusus lagi